Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas seleksi mandiri jalur prestasi di UNES atau Universitas Negeri Semarang untuk tahun ajaran 2022-2023. Nah, yang akan kita bahas nanti kira-kira apa aja? Di antaranya ada syarat umum, syarat khusus, jadwal, biaya, cara, sampai dengan ketentuan gugurnya. So, buat kalian yang pengen banget nih masuk ke UNES tahun ini, simak videonya ya. Oke, yang pertama adalah mengenai waktu pendaftarannya. Jadi buat kalian silahkan yang mau ngedaftar di UNES ya, jalur mandiri ini yang prestasi, itu dia dibuka pendaftarannya dari tanggal 1 Maret 2022 sampai 30 Mei 2022. Wah, ini cukup panjang juga ya. Nah, untuk pendaftarannya ini sendiri dilakukan secara online. Jadi aman nih, kalian nggak harus ke UNES-nya secara langsung. Nah, yang berikutnya untuk biaya pendaftaran. Jadi ini ada dua jenis ya, yaitu biaya pendaftaran SM UNES itu ada di angka Rp250.000. Nah, untuk semisal prodinya itu membutuhkan portofolio untuk uji keterampilan, ini ada biaya portofolio uji keterampilan sebesar Rp150.000. Nah, berikutnya untuk pilihan program studinya, jadi untuk kalian yang ikut di jalur ini ya, jalur mandiri prestasi, itu kalian dapat memilih maksimumnya 2 program studi. Jadi silahkan kalian pilih 2 program studi yang pengen banget kalian masukin di UNES tahun ini. Jadi jangan sampai kalian asal ataupun bahkan cap-cip-cup ya. Jadi dipikirin benar-benar dalam pengambilan program studinya. Yang selanjutnya adalah syarat umum. Yang pertama, kalian merupakan siswa SMA ataupun MA atau SMK atau MAK sederajat yang pada tahun 2022 terdaftar aktif di kelas 12. Nah, ini dibuktikan dengan SK dari kepala sekolah. Yang kedua, kalian sanggup mematuhi etika dan juga tata tertib mahasiswa Universitas Semarang. Lalu yang ketiga, menandatangani surat kesanggupan berprestasi selama masa studi dan akan dievaluasi oleh tim. Nah, yang berikutnya adalah persyaratan khusus nih teman-teman. Kira-kira syarat khususnya apa aja? Yaitu kalian memiliki salah satu prestasi atau memiliki sertifikat atau SK. Nah, ini dipilih ya dan diteliti apakah kalian termasuk ke dalam salah satu prestasi yang disebutkan. Yang pertama, juara 1, 2, ataupun 3 baik piala atau medali. Ini minimum tingkat nasional, baik bidang olahraga, seni, olimpiade, atau lomba bidang studi, ataupun lomba keagamaan. Lalu ada juara 1, piala ataupun medali minimal tingkat provinsi, baik bidang olahraga, seni, olimpiade, lomba bidang studi, ataupun lomba keagamaan. Yang ketiga, keahlian atau kemampuan luar biasa. Nah, ini dibuktikan oleh sertifikat atau SK dari lembaga. Nah, ini kira-kira keahliannya apa aja ya? Di antaranya hafal Al-Quran minimalnya itu 20 juz atau prestasi keagamaan lain untuk semisal non-muslim ya. Nah, yang kedua adalah penemu teknologi tepat guna dibuktikan dengan paten dan hak cipta atau haki yang terdaftar di Kementerian Hukum dan juga HAM. Nah, ini individu atau boleh kelompok, tapi maksimumnya adalah 3 orang dalam kelompok tersebut. Nah, kita masih lanjut ya, yaitu pernah menjabat ketua OSIS atau MPK yang berprestasi selama sekolah berarti. Lalu juara atau prestasi olahraga yang diakui untuk cabur perorangan. Itu ada bela diri, tenis lapangan, tenis meja, bulu tangkis, panahan, atletik, e-sport, sepak takraw yang diselenggarakan oleh KONI ataupun Kemendikbud dan merupakan kejuaraan resmi. Nah, ini masih ada beberapa ya prestasi yang mungkin bisa kalian masukkan. Kalau misal ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Nah, ini perlu diingat bahwa bukti sertifikat ataupun piagam kejuaraan atau surat keterangan yang sesuai bidang prestasi atau kemampuan luar biasa di atas, yaitu beberapa prestasi tadi, itu harus disahkan oleh dinas setempat atau pejabat atau pengampu yang berwenang. Yang selanjutnya, kalian harus lulus ujian tulis tes bahasa Inggris dan tes potensi akademik. Oke,
Selanjutnya adalah mengenai cara pendaftaran. Ini gimana sih caranya? Yang pertama silakan kalian buka laman https ya /sm.unes.ac.id/register. Yang kedua mengisi biodata, lalu mengisi formulir pendaftaran. Kalian silakan pilih program studi, lalu membayar biaya pendaftaran. Jangan lupa untuk isi nilai rapor semester 1 sampai 5 dan juga prestasi kalian dan mengunggah file. Oke, ini filenya aku pisah supaya tidak tercampur dengan cara daftar, dan juga ada mengisi borang pendaftaran. Ini masih ada lagi. Silakan unggah portofolio uji keterampilan. Ini bagi kalian yang mengambilnya program studi di seni atau di olahraga. Jangan lupa juga untuk mencetak bukti pendaftaran seleksi mandiri, mencetak dan tanda tangan kartu peserta SM UNES jalur prestasi, mengikuti tes online sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Untuk hasil tes seleksi administrasi tahap 1 itu 9 Juni 2022. Nah, untuk kalian peserta yang lolos tahap 1 wajib untuk ikut tes bahasa Inggris dan juga TPA ini secara daring ya pada tanggal 23 Juni 2022. Yang berikutnya hasil seleksi tahap akhir diumumkan pada 28 Juni 2022. Yang berikutnya adalah file yang tadi ya, filenya apa aja, yaitu file pindai surat keterangan kepala sekolah. Lalu yang kedua, pas foto berwarna terbaru, ini ukuran maksimumnya 500 KB, rasionya 400 x 600 pixel, formatnya JPG. Lalu file pindai identitas, ini KTP atau SIM atau paspor atau kartu pelajar. Yang selanjutnya file pindai bukti kejuaraan atau sertifikat atau piagam atau surat keterangan yang dimiliki. Nah, ini perlu kalian perhatikan ya, kalian bisa saja dinyatakan gugur apabila yang pertama itu tidak lulus SMA atau MA, SMK atau MAK. Nah, ini jadi harus diperhatikan baik-baik nih dan dipastikan bahwa kalian lulus sekolah nih, baik dari yang SMA, MA, SMK ataupun MAK. Yang kedua, kalian tidak melakukan registrasi administrasi sesuai dengan ketentuan. Jadi perlu diperhatikan ya tadi tahapan pendaftarannya apa aja dan dokumen-dokumennya yang perlu diupload itu apa saja dan formatnya apa. Jadi jangan sampai salah. Semisal harusnya JPG, kalian pakainya PDF atau mungkin dan lain-lainnya. Nah, hal itu mungkin kecil ya, tapi jangan sampai oleh kesalahan kecil tersebut kalian jadi nggak lolos. Nah, yang ketiga, kalian terbukti melakukan pemalsuan data atau kecurangan atau informasi yang diberikan tidak sesuai. Nah, jadi jangan sampai nih kalian kepikiran untuk bikin mungkin sertifikat palsu ya. Misal nggak pernah juara 1 di tingkat nasional, tiba-tiba ada sertifikat. Nah, itu hati-hati karena kalau kalian ketahuan, kalian bisa dinyatakan gugur. Udah gugur, malu juga ya, udah memalsukan ketahuan. Oke teman-teman, itu tadi informasi dari aku mengenai seleksi mandiri untuk yang prestasi di Universitas Negeri Semarang atau UNES. Semoga membantu ya. Buat kalian yang masih ada pertanyaan, silakan tulis aja di kolom komentar. Yuk semuanya tetap semangat, jangan lupa belajar dan berdoa. Sukses selalu, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.